Film Candle in the Tomb episode ke-6 dimulai. Episode 1-5 sudah tayang, bisa cek di link deskripsi. Sekarang kita melihat jika Fatin dan Priyahu menemukan satu bunga di sebuah tas yang berada di tubuh mayat yang sudah lama tewas. Lalu memberikan kepada Nona yang, tapi anehnya Nona yang langsung berubah raut wajahnya dan terlihat sedih. Sepertinya dia mengenal bunga tersebut. Lalu dia terbayang saat masih kecil memberikan bunga itu kepada ayahnya. Ternyata mayat yang sudah lama tiada itu adalah ayahnya Nona yang dia pun terlihat sedih dan menangis. Sedangkan Fatin dan Priyahu malahan bingung melihatnya. Tapi akhirnya mereka tahu juga dan pergi tidak mau mengganggu Nona yang. Mereka pun berbicara tidak menyangka jika ayah Nona yang terdapat di situ. Lalu Nona yang memanggil mereka berdua karena menemukan petunjuk baru untuk menemukan makam Raja Xian. Priyahu pun menekan salah satu dan muncul beberapa tanda-tanda yang harus mereka pecahkan. Lalu Fatin mencoba untuk menghibur Nona yang karena kepergian ayahnya tapi ditegur oleh Priyahu. Fatin pun disuruh mencari makanan saja agar tidak memperkeruh suasana. Priyahu mencoba menghibur agar Nona yang bisa lebih tegar dalam menerima kenyataan kepergian ayahnya. Setelah Nona yang merasa lega, mereka pun melanjutkan membahas tujuan utama mereka. Priyahu mengatakan mekanisme kunci untuk masuk ke negara Gudian karena struktur 8 trigram 9 arah. Maka dari itu mereka harus memutar benda itu ke arah yang benar agar kuncinya bisa terpecahkan. Jika salah maka mereka bisa terjadi yang buruk, dan dia pun ingat kata-kata kakeknya. Terlihat Fatin yang sedang mencari makanan melihat banyak kedatangan orang keturunan limbah cacing. Dengan cepat Fatin kembali memberitahu Nona yang dan Priyahu, tapi dia malah ketahuan dan mengejar Fatin. Para ketua klan beserta orang-orangnya mengejar Fatin. Priyahu dan Nona yang masih sibuk memikirkan cara membuka kunci gerbang dan menemukan salah satunya, lalu Nona yang memutar benda tersebut tetapi hasilnya salah. Ketua klan dan semua orang-orangnya masih saja mengejar Fatin tapi dia terlihat kelelahan. Priyahu terlihat mencoba untuk membuka lagi kunci gerbangnya tetapi mereka salah lagi. Lalu Fatin datang dengan buru-buru dan mengatakan ketua klan dan orang-orangnya muncul dan melihat Fatin. Mereka pun memutuskan untuk sembunyi saja. Para ketua klan menemukan sebuah bangunan kuno lalu mencoba berbicara dan menyuruh mereka agar segera keluar. Tapi tidak ada tanda-tanda sehingga mereka pun masuk ke sana. Ketua klan melihat salah satu patung dan terlihat mereka ketakutan. Priyahu pun punya ide dan mencoba bersuara dan meminta mereka semua untuk berlutut. Dengan cepat mereka pun menuruti perintah suara Priyahu dan menyuruh mereka pergi. Tapi tiba-tiba Fatin mengacaukan semuanya. Dengan sekejap ketua klan berhenti dan mengeluarkan mereka dari sana untuk pergi dari situ. Nona yang mencoba untuk memberitahu ketua klan jika niat mereka hanya mencari obat untuk penyakit yang tidak dapat bisa disembuhkan. Anak ketua klan mengatakan jangan percaya ucapan mereka, lalu Priyahu menunjukkan bukti gejala penyakit mereka. Tapi ketua klan tidak percaya begitu saja, mereka pun menunjukkan sesuatu. Ketua klan mengatakan tidak ada alasan yang bisa melanggar aturan dan masuk ke kuil tempat nenek moyang mereka. Dengan cepat Priyahu dan Nona yang melawan dan langsung masuk ke tempat semula tadi. Episode 6 berakhir masuk ke episode 7. Para ketua klan mencoba dobrak pintunya sedangkan Priyahu mencoba membuka kunci agar bisa masuk ke pintu menuju lembah kuburan Raja Xian. Fatin dan Nona yang memutar kunci lambangnya kali ini benar arahnya dan sekarang putaran terakhir. Lalu terlihatlah pintunya terbuka, mereka pun tersenyum dan langsung masuk ke dalam. Para ketua klan masih mendobrak dan pintunya terbuka tetapi mereka melihat para Priyahu dan rekannya tidak ada lagi di dalam. Tapi mereka menemukan pintu tapi tidak bisa dibuka. Ketua klan perintah untuk menggali tanahnya. Sedangkan Priyahu dan temannya sudah masuk jauh ke dalam dan memeriksa rincian tempat yang mereka tempuh. Melihat jurang yang dalam dan penuh dengan kerangka dan juga banyak barang berharga saat Fatin ingin mengambil sedikit, Nona yang mengatakan kita sudah berjanji tidak akan membawa apapun dari sini. Raja Xian memang cukup sangat pintar dalam melakukan hal-hal yang tidak dapat orang lain lakukan. Lalu mereka pun menemukan sebuah sungai dalam gua, apapun alasannya mereka harus menyeberang sungai itu. Sedangkan para ketua klan masih saja melakukan penggalian pintu masuk agar bisa masuk ke sana. Fatin dan rekannya mulai menyeberang sungai itu tapi Fatin merasakan ada sesuatu di dalam air. Tapi mereka berdua tidak percaya pada Fatin, tapi Fatin masih saja percaya dengan hal-hal di luar nalar. Priyahu menceritakan masa lalunya saat mandi di dalam sungai, tapi karena mereka tidak percaya hal-hal aneh maka mereka pun segera mandi. Tapi pada akhirnya salah satu di antara mereka dikunjungi seorang nenek dan menyuruhnya untuk mandi, tapi tiba-tiba nenek itu menghilang. Dia pun diajak ikut mandi dan terlihat nenek lagi dan menghilang lagi. Salah satu anak terlihat tenggelam, mereka merasa tidak baik lalu mengajak pulang, tapi salah satu di antara mereka tidak mau pulang dan akhirnya hilang dan tewas.
Fatin dan Priyahu menangis melihat itu semua dan juga terdapat sebuah kerangka manusia. Saat itulah Fatin merasa cerita hantu air itu ada. Fatin dan Priyahu baru sadar jika sungai dan guanya sangatlah besar sekali. Tapi mereka tidak peduli karena tujuannya harus bisa dicapai, tapi tiba-tiba terlihat sesuatu benda. Para ketua klan masih sedang mempersiapkan bahan untuk membuka pintu gerbangnya. Ketua klan pun memperingati anaknya jika suatu saat jadi ketua klan dan tidak boleh mengizinkan siapapun membawa harta karun peninggalan leluhur mereka. Setelah itu pintu masuk mereka pun diledakkan dan mereka bisa masuk ke sana. Nona Yang dan rekanya sampai ke pinggir sungai dan mereka melihat sesuatu yang mengapung di dalam sungai. Episode 7 berakhir masuk ke episode 8. Kita melihat mereka masih menduga-duga benda apa yang mengapung mirip mayat. Priyahu menyuruh Fatin periksa benda yang mengapung tersebut. Mereka menduga itu ubur-ubur tapi Priyahu membantahnya tapi mengatakan ubur-ubur sungai. Fatin terkejut melihat benda itu berdetak dan hidup. Priyahu mengatakan apapun mereka jangan ganggu mereka. Ketua klan terlihat sudah masuk ke dalam sana dan melihat lembah yang penuh dengan kerangka dan mereka masih saja menuduh ketiga pria itu hanya ingin merusak tempat lembah cacing. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya mencari keberadaan makam Raja Xian. Saat sedang berjalan Fatin terpeleset dan mengeluarkan suara tembakan. Tiba-tiba suara gemuruh dalam air terdengar. Nona yang menembakkan suar api dan melihat benda mengapung semakin banyak. Lalu mereka melihat ada cahaya merah. Fatin pun terkejut melihat Nona Yang dan Priyahu sudah memakai masker. Tiba-tiba cacing raksasa menyerang mereka. Dengan semampu mereka cacing itu ditembak dan diserang tapi cacing itu terlihat tidak mampang dengan tembakan. Mereka terus diserang oleh cacing raksasa itu. Dengan kerjasama mereka saling bergantian menyerang dan menembak cacing raksasa itu. Saat Fatin terjatuh ingin dimakan oleh cacing, Priyahu langsung bertindak dan langsung menembak cacing raksasa itu. Tapi tetap saja cacing itu tidak mampang untuk ditembak, dia terus menyerang untuk memangsa mereka bertiga. Dengan cepat Priyahu melompat ke atas cacing dan mencoba menyerang kepala cacing itu. Saat mereka ingin melepaskan masker, para ketua klan pun datang dan menemukan mereka. Para ketua klan mengajak mereka untuk pulang bersama mereka agar tidak terjadi kekacauan. Tapi Priyahu tetap saja mengatakan jika mereka salah faham kepada mereka. Karena tujuan mereka tidak seperti yang mereka tuduhkan. Priyahu pun mencoba melarikan diri dan tiba-tiba saat para ketua klan mengejar cacing raksasa muncul kembali dan memangsa anak ketua klan. Anak ketua klan pun sekarat akibat dilahap oleh cacing raksasa lalu dia pun tewas di tempat. Ketua klan pun sangat terpukul dan menangis melihat anaknya tewas. Sedangkan cacing itu masih terus menyerang para ketua klan dan Priyahu mencoba untuk membantu menyerang cacing raksasa itu. Sekarang mereka terlihat saling membantu untuk menyerang cacing raksasa tersebut. Priyahu dan temanya memikirkan cara melumpuhkan cacing raksasa itu. Mereka harus menemukan titik lemah cacing raksasa lalu ingin menyerang titik kepalanya dan kali ini Priyahu mencoba naik kembali ke atas cacing raksasa itu dan melepaskan topeng yang ada di kepalanya. Dengan cepat Nona yang melempar bom ke dalam mulut cacing raksasa itu dan cacing itu pun hancur berkeping-keping. Tiba-tiba ketua klan marah besar dan menyerang para Priyahu dan rekanya. Lalu para ketua klan mengejar kembali mereka bertiga. Dengan cepat mereka bertiga pun langsung melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Tapi pelarian mereka terhenti karena jalan buntu. Dengan cepat Priyahu menemukan ide dan menyuruh Fatin dan Nona yang menyerang dengan akar-akar yang tergantung. Saat Priyahu mau menyeberang, para anak buah klan menyerang dengan cepat. Priyahu melawan lalu melompat tetapi akarnya dengan cepat dipotong oleh salah satu orang para ketua klan. Priyahu pun terjatuh ke dalam sungai dan episode 8 pun habis. Kita masuk ke dalam episode 9. Para ketua klan sampai dan menyerang Fatin dan Nona yang dengan cepat mereka melarikan diri. 6. Priyahu terlihat dalam air dengan cepat, dia pun sadar kembali dan bangun tetapi dia melihat ada sebuah gerbang masuk. Fatin dengan cepat ingin menyelamatkan Priyahu tapi Priyahu malah tertimpa Fatin. Dan sekarang mereka sudah berkumpul kembali sambil mengeringkan pakaian mereka. Saat itu mereka membahas cacing raksasa itu dan juga menduga-duga jika cacing raksasa adalah peninggalan Raja Xian. Nona yang tiba-tiba melihat sesuatu dan ternyata mereka melihat kuil istana Raja Xian yang terlihat sangat tinggi dan menakjubkan. Mereka pun langsung ke sana menuju istana Raja Xian. Sedangkan ketua klan sedang melakukan pemakaman pada anaknya dan terlihat sangat marah kepada mereka semua. Anak buah ketua klan melaporkan jika dia melihat para Priyahu pergi menuju ke atas istana. Dan mereka pun terlihat sudah sampai ke atas langit, terlihat awan yang rata dengan bangunan dan juga kuil istana Raja Xian yang begitu sangat indah dan megah sekali. Istana itu terlihat di atas langit yang sangat tinggi.
Mereka masih saja menduga-duga menebak-nebak di mana makam Raja Xian, karena jika belum menemukan makam Raja Xian, maka mereka tidak dapat menemukan mutiara Raja Xian. Para ketua klan masih merasa aneh tempat itu, mereka terasa tidak aman. Priyahu dan Nona yang masih saja menduga-duga dan belum bisa masuk ke dalam istana Raja Xian. Lalu Priyahu ingat jika mereka membawa tongkat dari Manyat yang diambil di salah satu penyihir di peti mati. Priyahu pun langsung mencoba untuk membuka pintu istana tersebut dengan tongkat itu. Pintu istana pun terbuka dengan mudah setelah mereka masukkan tongkat tersebut. Nona Yang dan Priyahu serta Fatin masuk, tapi dia tidak lupa mengambil tongkat itu kembali. Masuk ke dalam memeriksa istana kuil milik Raja Xian yang besarnya sangat besar. Di dalam tersebut banyak terdapat patung-patung bermacam patung dan ukiran yang sangat profesional. Fatin mulai lagi dia melihat sesuatu dan ingin membawa pulang benda itu. Lagi-lagi Fatin ditegur oleh Priyahu. Sekarang terlihat para ketua klan yang salah satunya ketakutan melihat sesuatu bergerak di dalam air. Tiba-tiba sesuatu keluar dalam air dan memangsa mereka dengan lahap. Saat Priyahu dan Nona yang memeriksa tentang keberadaan makam Raja Xian, tapi Fatin malah asyik bercanda. Lalu mereka melihat suatu lukisan di dinding yang memiliki teka-teki tentang keberadaan makam Raja Xian. Fatin menemukan tulisan di tengah lukisan. Isi tulisan tersebut adalah, Mutiara Muchen adalah empedu Phoenix yang diubah oleh Ibu Pertiwi, konon katanya bisa membantu manusia menjadi dewa. Pada akhir dinasti Qin, mutiara ini jatuh ke tangan Raja Xian. Setelah Kaisar Han tahu hal itu, dia diutus wali untuk memintanya, tapi Raja Xian tidak rela menyerahkannya. Jadi dia membawa orang meninggalkan negara Gudian pindah ke Yunan Barat. Menyuruh ratusan ribu orang membangunkan makam Raja Xian dengan tujuan menjadi dewa. Mereka pun dapat kejelasan mutiara itu memang berada pada makam Raja Xian, tapi Nona yang merasa ragu untuk mendapatkan mutiara Muchen karena banyak orang tidak pernah berhasil menemukan mutiara itu, termasuk ayah Nona Yang. Priyahu mengatakan jika makam Raja Xian tidak ada di sini karena tidak mungkin Raja Xian membuat makamnya di sini. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang sangat mengerikan. Lalu episode 9 pun habis dan masuk ke episode 10. Ternyata mereka mendengar seperti suara wanita yang menjerit. Mereka pun memeriksa suara tersebut di mana sumber suara itu. Suara itu pun terdengar lagi. Fatin kelihatan ketakutan dan berteriak pada suara itu. Fatin pun menemukan sesuatu di atas yang terlihat seperti tanduk binatang. Fatih mulai lagi dengan benda-benda berharga. Priyahu melirik Fatin dan dia pun beralasan Hanaya mengatakan saja. Lalu Fatin memanjat untuk melihat benda itu ada apa di benda tersebut. Saat di atas Fatin terlihat ketakutan sedikit-sedikit. Fatin menarik benda itu dan melihatnya. Nona Yang dan Priyahu mendengar suara dan ternyata para ketua klan sampai ke istana Raja Xian. Para ketua klan memasuki istana Raja Xian. Mereka menyalakan obor api agar bisa terlihat dan mencari ketiga orang yang mereka kejar. Gas air mata pun dikeluarkan oleh para Nona Yang dan Priyahu. Dengan keadaan tidak dapat melihat mereka mencari, tapi dengan pintar para Nona Yang mengajar satu-satu para ketua klan. Tiba-tiba Fatin tertangkap karena kelalaiannya. Ketua klan menghimbau agar mereka bisa keluar. Setelah itu mereka bertiga pun digantung oleh ketua klan. Priyahu masih saja menjelaskan maksud kedatangannya walaupun susah karena sekarat. Ketua klan tetap tidak mempercayai ucapan mereka dan mereka harus mati. Salah satu para ketua klan mengatakan jika kematian anaknya bukan karena mereka tetapi karena cacing raksasa itu. Dan sekarang talinya mulai ditarik. Mereka bertiga merasakan kesakitan dan sekarat. Episode 10 pun habis. Jika penontonnya banyak dan ingin menyaksikan kelanjutan ceritanya, silahkan komen di bawah, maka kita akan melanjutkan cerita selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang dengan cara like, komen, bagikan dan subscribe.